Shalom saudara semua. Di renungan yang kemarin kita sudah membahas tentang kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, dan kita sudah bahas bahwa salah satu faktor terbesar kenapa doa kita tidak dijawab adalah karena dosa. Ya, dan kita harus bertobat dari dosa kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan membahas faktor kedua juga yang cukup besar juga yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, kita baca dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Markus pasal 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat yang ke-26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi dosa menghalangi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan. Karena hidup kita nggak beres, karena kita masih terikat dengan dosa, ya, sehingga Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita. Karena kalau kita berdosa, ke dalam kondisi yang berdosa dan kita mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, cenderung manusia akan meremehkan, ya. Jadi Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah membahas kemarin, yaitu bagaimana supaya doa kita dijawab adalah dengan cara kita bertobat dari dosa kita. Ya, dan ayat ini jelas mengatakan hal yang kedua yang ingin saya bahas. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Adalah karena kita tidak mau mengampuni. Orang yang bertobat, hatinya dipulihkan oleh Roh Kudus, dia pasti mampu dan mau mengampuni. Ya, firman Tuhan dengan jelas Markus 11 ayat 25 ini mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Jadi Tuhan Yesus ingin ada pemberesan dalam hati kita. Apakah masih ada yang menyimpan akar pahit di sini? Ada yang masih membenci orang tuanya. Bertahun-tahun dia menyimpan akar pahit kepada orang tuanya, kepada mertuanya, ya. Atau mungkin orang tua kepada mantunya, kepada anaknya, atau mungkin kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita menyimpan akar pahit. Sehingga saat kita berdoa, hati ini terasa nggak enak, nggak nyaman. Ya. Nah, ini yang Tuhan ingin bereskan. Ada barang sesuatu dalam hatimu. Ya, jadi Tuhan ingin kita punya hati yang tulus saat kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan ingin kita punya hati yang mengampuni. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin kita punya hati yang mengampuni. Saat kita mengampuni seseorang, kita memberikan pengampunan. Ya, bukan karena dia layak mendapat pengampunan, tapi kita yang layak mendapatkan kedamaian. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, kita semua layak mendapatkan kedamaian dalam hidup kita. Jadi saat kita mengampuni orang lain, itu keuntungannya bukan buat mereka. Keuntungannya adalah buat diri kita sendiri. Dan kita perlu sadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang benar-benar sempurna dan tidak pernah berdosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan dosa dalam hidup kita. Ya, tetapi mari kita mau mengampuni. Karena ayat yang ke-26 dikatakan, ya, ayat yang ke-25 bagian terakhir. Karena jika kita mengampuni seseorang, supaya juga Bapa kita yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saat Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan kasih yang terbesar. Karya terbesar yang Tuhan Yesus sudah kerjakan adalah Dia mati untuk saya dan saudara. Ya, walaupun dosa kita merah seperti gerimis, Tuhan dapat menjadikannya putih seperti salju. Mari saudara-saudara semua, kita mau bertobat dan kita mau mengampuni. Orang yang memiliki pertobatan dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dia sadar bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Bahwa
bahwa Tuhan sudah berkorban begitu banyak buat kita, kita pasti punya hati untuk mengampuni. Ya, jadi kita mau hidup di dunia ini berapa lama sih, saudara semua? Ya, umur manusia tidak ada yang tahu. Ada yang meninggal waktu masih bayi, masih anak-anak, usia remaja, usia pemuda. Ada yang usianya sudah parubaya, ada yang tua. Tidak ada satupun yang tahu. Nah, saudara semua, jangan sampai ketika kita masih hidup dan kita belum melepaskan pengampunan atau kita tidak mau meminta maaf. Jangan sampai ketika waktu itu hilang, kesempatan itu hilang, hanyalah penyesalan yang tinggal. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan. Ya, tapi marilah kita mau mengampuni orang lain. Ya, jadi faktor yang kedua yang terbesar kenapa doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan adalah karena kita belum mengampuni. Kalau yang pertama kita masih hidup dalam dosa, kita masih berdosa, kita harus bertobat. Hal yang kedua, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati yang beres di hadapan Tuhan, hati yang tulus. Ya, mana ada sih orang tua suka melihat anak-anaknya bertengkar satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang tua yang suka akan hal itu. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus tidak mau melihat kita sesama manusia saling membenci, saling memfitnah, saling mengecewakan, saling menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Tapi kita mau saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menghimbau sebagai hamba Tuhan supaya kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita punya hati yang mengampuni. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebelum kamu berdoa, ampunilah. Jika ada yang gak beres di hatimu, kita mau mengampuni orang lain. Kita mau minta maaf jika kita berbuat salah. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom.